Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Johnny G. Plate menyangkal dituduh korupsi di depan pengadilan. Perkara Johnny Plate atas perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo. Perkara Johnny Plate baru disidangkan sebagai sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pertama tersebut, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang isinya Johnny G. Plate dituduh melakukan korupsi sebesar 8 triliun. Setelah jaksa selesai membacakan surat dakwaannya, maka hakim minta tanggapan Johnny G. Plate sebagai tersangka menyangkal tuduhan korupsi tersebut. Pada umumnya para tersangka menyangkal perbuatan yang dituduhkan dilakukan karena tersangka merasa tidak salah karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka setiap perkara perlu disidangkan untuk memeriksa semua saksi yang tersangkut serta semua saksi yang tersangkut yang terkait serta barang buktinya yang tersangkanya Johnny G. Plate. Kalau nanti hakim menemukan minimal 2 alat bukti, baik dari keterangan saksi dan tersangka serta barang bukti, hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Perbuatan Johnny G. Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun tidak terlepas dari pengaruh Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem untuk dapat memberikan atau mengalirkan uang korupsi sebesar 500 juta tiap bulan kepada Partai Nasdem dan sudah dilakukan berkali-kali, terlebih untuk mengkampanyekan Anies Baswedan calon Presiden RI ke seluruh wilayah Indonesia. Harapan saya, hakim menjatuhkan hukuman kepada Johnny Plate nanti sesuai ketentuan hukum yang netral, tidak berpihak kepada Partai Nasdem maupun kepada Presiden Joko Widodo. Perkara Johnny Plate atas perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo, di mana Johnny Plate pada saat itu selaku menterinya. Perkara Johnny Plate baru disidangkan sebagai sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pertama tersebut, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang isinya Johnny G. Plate dituduh melakukan korupsi sebesar 8 triliun. Setelah jaksa selesai membacakan surat dakwaannya, hakim minta tanggapan Johnny G. Plate sebagai tersangka menyangkal tuduhan korupsi tersebut. Pada umumnya para tersangka menyangkal perbuatan yang dilakukan karena tersangka merasa tidak salah karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak yang berpandangan demikian dan jarang tersangka itu mengakui perbuatannya. Maka setiap perkara perlu disidangkan untuk memeriksa semua saksi yang tersangkut serta barang buktinya yang tersangkanya Johnny G. Plate. Kalau nanti hakim menemukan minimal 2 alat bukti, baik dari keterangan saksi dan tersangka serta barang bukti, hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Perbuatan Johnny G. Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun tidak terlepas dari pengaruh Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem untuk dapat memberikan atau mengalirkan uang korupsi sebesar 500 juta tiap bulan kepada Partai Nasdem dan sudah dilakukan berkali-kali, terlebih untuk mengkampanyekan Anies Baswedan calon Presiden RI ke seluruh wilayah Indonesia. Harapan saya, hakim menjatuhkan hukuman kepada Johnny G. Plate sesuai ketentuan hukum yang netral, tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada Partai Nasdem maupun kepada Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.